Halo anak-anak, ketemu kembali dengan Pak Guru di mata pelajaran Chassis dan SPT. Perkenalkan, saya Nugroho Wibowo dari SMK Negeri 1 Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana cara membalancing sebuah roda. Adapun alat yang akan kita gunakan pada kesempatan pagi hari ini yaitu mesin balancing roda atau dalam bahasa Inggris namanya wheel balancing. Untuk singkatnya kita simak video berikut ini. Inilah alat digital wheel balancer yang akan kita gunakan. Sebelum kita gunakan, terlebih dahulu kita akan perkenalkan komponen-komponennya. Ini adalah merek Autogrid, serinya AD115WB. Yang pertama adalah tombol power on off, letaknya ada di sebelah kiri belakang. Kita pencet, nah dia akan hidup sebagai tanda bahwa mesinnya sudah ready. Selanjutnya adalah layar digital, dibagi dua, di bagian atas dan bawah. Di bagian atas dia menunjukkan ada 4 indikator. Yang pertama adalah komponen apa yang diukur, kemudian yang di sebelah kanannya adalah berapa ukurannya. Misalnya ini adalah A, jarak antara mesin ini dengan roda yang akan dibalan, kemudian ini menunjukkan ukurannya 8 cm. Kemudian dua indikator selanjutnya adalah lampu, 5 lampu, sebelah kiri 5, sebelah kanan 5. Dia menunjukkan letak di mana posisi bobot balan yang tepat untuk dipasang. Kemudian di bagian bawah ada beberapa tombol, ini untuk mengurangi dan menambah dari apa saja yang kita ukur. Contohnya ini adalah A, tadi sudah dijelaskan bahwa dia menunjukkan jarak antara mesin dengan roda. Tombol mengurangi, kemudian tombol naik untuk menambah. Di sebelah tengah atau kanan dari tombol tadi ada tombol dengan huruf B, ya fungsinya untuk indikator dari lebar pelek yang akan kita ukur. Kita masukkan, misalnya dia lebarnya 5,7, maka sudah tepat. Kalau kita kurang misalnya 5,5, nah kita kurangkan, kita naikkan. Kemudian tombol yang selanjutnya adalah D atau diameter dari pelet. Dia digunakan untuk mengukur berapa diameter pelet yang akan kita ukur. Tombolnya di bawah masih dua, yaitu mengurangi dan menambah. Tombol yang digunakan selanjutnya dua tombol, yaitu tombol merah dan hijau. Tombol hijau digunakan untuk start atau memulai proses jalannya pembalan roda, kemudian ini menyetop atau menghentikan jika terjadi masalah pada proses balance. Untuk selanjutnya, komponen berikutnya adalah poros, di mana poros ini fungsinya nanti sebagai tempat dudukan dari roda yang akan kita balance. Di sana terdiri dari poros. Yang pertama ada adaptornya di bagian tengah ini. Ini adaptornya sebenarnya bisa dilepas. Ya, adaptor untuk memancing dari pelet yang akan kita ukur. Ukurannya berbeda-beda tergantung dari lubang yang ada di pelet. Misalnya ukuran yang terpasang seperti ini digunakan untuk lubang pelet yang kurang seperti ini. Jikalau nanti kurang besar atau terlalu besar, maka digunakan
adaptor yang lain yang letaknya ada di bagian kiri. Ini contohnya, ini yang sana itu yang kecil, yang ini yang sedang, dan ini yang paling besar. Jadi adaptor tadi menyesuaikan dari lubang dari pelek. Selanjutnya setelah adaptor ada ring yang terbuat dari plastik. Nanti fungsinya dia ngancing atau menahan dari roda yang terpasang. Kemudian selanjutnya adalah mur pengunci. Nah, dia mur pengunci ada tuas merahnya. Jikalau saya tekan maka dia akan menghilang fungsi dari ulirnya, sehingga dia mempermudah untuk memasukkan. Bila saya lepaskan, saya putar, dia berfungsi sebagai ulir menahan dari roda yang kita pasang. Ini seperti ini. Komponen selanjutnya di bagian poros adalah pelindung atau pengaman. Jadi ini fungsinya, kita tarik ke bawah, dia akan melindungi manusia yang mengukur atau orang yang mengukur itu apabila ada terjadi putaran roda yang tidak diinginkan. Kalau tidak dipakai, kita kembalikan. Untuk selanjutnya ada mistar pengukur. Ini bentuknya seperti ini. Mistar pengukur ini fungsinya dua. Yang pertama digunakan untuk mengukur lebar pelek, dan yang kedua untuk mengukur diameter pelek. Lebar pelek nanti bisa terlihat di skala ukur ini, sementara yang sebelah kanan adalah diameter pelek, bisa dilihat pada skala ukur yang sebelah kanan. Untuk proses penggunaannya nanti kita praktekkan di proses pengukuran. Komponen selanjutnya adalah tang, dimana tang ini berfungsi sebagai alat pemasang dan pelepas dari bobot balon yang bentuknya seperti ini. Bobot balon yang bentuknya seperti ini digunakan untuk pelek yang terbuat dari besi atau pelek biasa. Ya, nanti akan kita letakkan pada ujung bibir dari pelek. Kemudian bobot balon yang kedua tidak memerlukan tang tadi, ini seperti ini, dimana bobot balon ini sudah terdapat perekat atau isolasinya, sehingga kita tinggal melepas saja isolasinya, kemudian kita tempel di bagian pelek yang di balance. Ini biasanya digunakan untuk pelek yang terbuat dari bahan aluminium. Demikian komponen-komponen pada digital well balancer. Untuk selanjutnya adalah proses pengukuran. Ikuti video ini selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan proses balancing roda dan video ini selengkapnya. Langkah yang pertama adalah kita mempersiapkan roda yang kita ukur. Terlebih dahulu kita periksa dari kotoran seperti batu, kerikil-kerikil yang menempel pada roda. Setelah itu kita periksa dari tekanan dan yang akan kita ukur, sesuaikan dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pasir. Oke.
Silakan pastikan roda terpasang dengan kuat. Mur pengikatnya mencengkram roda ataupun pelek dengan kuat. Kalau sudah, roda siap dibalance. Setelah roda dipastikan terpasang dengan kuat, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan beberapa pengukuran yang diperlukan. Yang pertama adalah mengukur jarak antara mesin dengan roda. Cara mengukurnya ada gerakan ini 12 cm. Ini sudah menunjukkan 12. Kalau misalnya kurang kita naikkan, kalau lebih kita kurang. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu mengukur lebar dari pelek. Pakai alat ini tadi, kemudian kita ukur bagian ini. Menunjukkan 5,5 inch. Ini sudah 5,5. Kalau kurang kita tambah, kalau lebih kita. Untuk selanjutnya adalah diameter dari pelek. Ukur ini sudah menunjukkan 14 inci. Itu kita bisa lihat di kode pada ban, dimana di sini kodenya adalah R14. Roda dengan diameter 14 inci. Kita masukkan 14. Kalau sudah 3 syarat tadi terpenuhi, maka kemudian kita tutup alatnya, pelindungnya, dan kita start. Nah, di bagian dalam dan luar ada keolengan atau tidak seimbang seperti ini. Bagian kiri menunjukkan 10, bagian dalamnya, kemudian bagian luarnya atau sebelah kanannya 40 gram. Kita siapkan bobot badan sesuai dengan pelek yang kita ukur. Dimana pada pelek ini adalah pelek besi, maka bobot badannya jenisnya yang seperti ini. Oke, kita pasang dengan stang pemasangnya. Bagaimana cara memasangnya? Kita bongkar dulu, kemudian kita cari di mana letaknya. Dimana ketika warna ataupun lampu 5 di sini hidup semua, itu menunjukkan tempat yang harus diletakkan bobot badan lurus dengan poros yang ada pada alat. Alatnya pakai seperti ini. Ini sudah kita lihat 5 gram. Pasang ini. Ini tak. Selanjutnya untuk sebelah kanan atau sebelah luar kita putar lagi. Kita cari di mana letak pemasangannya sesuai dengan nah, ini sudah bunyi, lampunya sudah hidup. Kita siapkan, ini kita lihat 40 gram. Sama letaknya di bagian
Kemudian kita kalau sudah kita tutup, kemudian kita putar lagi tutup. Oke, bagian dalam, bagian luar sudah menunjukkan angka 0. Berarti proses pembalangan dari roda ini berhasil. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa lakukan protokol COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih.